Oke, materi kali ini di minggu ke-9, seperti yang kalian minta, kita akan melakukan secara daring. Di materi ini tentang kreativitas bentuk. Kemarin minggu lalu sudah kalian ikuti, kuliah tamu dari Pak Alfa Sonda terkait dengan prompting, talking to the machine, yang mencoba dari prompt, kemudian mencoba mencari bentuk. Video di awal tadi dari Barry Berkus, yang kemudian ditampilkan itu, eh, sebenarnya ini sebuah cara seorang arsitek mencari ide bentuk. Ide bentuk ditempatkan sebagai langkah pertama dalam sebuah proses perancangan arsitektur. Yang ditampilkan oleh Barry Berkus, silahkan aja kalian lihat, karena ini serialnya cukup panjang. eh, Judulnya atau apa, serinya juga cukup unik, How to Think Like an Architect. Jadi menyampaikan beberapa hal-hal yang penting, terutama di sini bagaimana mencari ide bentuk yang bentuknya bentuk organik dengan menggunakan selembar kertas, kemudian direnyek, dicoba di sketsa. Ini sebenarnya sebuah proses yang konvensional. Lalu juga kita bisa melihat beberapa arsitek, langkah pertama yang dilakukan adalah mensketsa. Ini sketsa tangan dari Frank O'Gary. Jadi ini sketsa tangannya, kemudian ini bentuk hasil jadi bangunannya yang sudah berfungsi. Ini Guggenheim Museum di Bilbao, kemudian ini Walt Disney Center kalau nggak salah di Amerika, dan ini juga sebuah high-rise building di Amerika. Di sini kita lihat bahwa sebuah titik berangkat proses perancangan arsitektur bisa dari mana saja, dan ini yang kemudian coba dijabarkan terutama dengan perkembangan AI. Saya mengacu pada pemaparan atau pemikiran dari Patrick Schumacher, yang sekarang menjadi apa ya, kepala, jadi chiefnya dari Sahadit Arsitek, karena Sahadit sudah meninggal. Jadi di take over atau dilakukan atau prinsipalnya oleh Patrick Schumacher, yang menyatakan bahwa through parallel between using AI text to image tools and traditional design meeting as a method for generating idea. Jadi memadukan antara AI dan proses perancangan yang konvensional. Jadi dikatakan tradisional. Apa itu proses perancangan konvensional? Ya seperti tadi, dari bentuk yang dari selebar kertas atau dari sketsa atau dari ide manapun. Di Sumatera mengatakan bahwa menyatakan bahwa itu adalah powerful untuk mendapatkan ide dasar, ide bentuk awal. Jadi ini gambar, ini ilustrasi bagaimana eksplorasi pencarian bentuk yang menggunakan DALL-E dan Midjourney. Sebenarnya yang disampaikan Pak Alfa minggu lalu itu basisnya adalah DALL-E, karena Bing mengacu pada cara kerja dari DALL-E. Oke, sekarang kita masuk ke tugasnya. Ini kerangka acuan kerja, atau kalau sering kita dengar juga TOR, Term of Reference. Menentukan tujuan bentuk rancangan yang diharapkan. Tujuan dalam hari ini adalah promptingnya, dan kasusnya adalah kasus yang digunakan di studio perancangan arsitektur masing-masing dari kalian. Nah, kebetulan sebagian besar dari kalian adalah mengampu atau mengikuti mata kuliah perancangan arsitektur 2, yang tujuan perancangan keduanya setelah UTS adalah sebuah villa dengan fasilitas luxury untuk sepasang manusia gitu loh. Jadi modelnya pasangan gitu loh.
fasilitas, kemudian tapaknya terserah di luar kota. Seperti kita ketahui bahwa untuk rekreasi atau vacation itu berada di luar kota gitu loh. Ada pegunungan, pantai dan segala macam. Silakan dieksplor. Kemudian ketentuannya adalah mahasiswa bebas menggunakan aplikasi. Kemarin dipandu oleh Pak Alfa menggunakan Bing, tapi saya juga melihat ada beberapa mahasiswa mencoba menggunakan designer. Saya juga belum melihat ada yang menggunakan Midjourney, tapi oke lah, ada designer, ada Bing. Kemudian ini membuat 3 alternatif prompt, kemudian memilih dari satu hasil dari prompt tersebut, dipilih salah satu untuk dijelaskan, kemudian menganalisis keunggulan dan kelemahan dari apa yang dihasilkan oleh AI tersebut. Di awal saya ketika memeriksa pekerjaan atau tugas-tugas dari kampus Palembang, saya berpikir dan dugaan saya mahasiswa tidak terlalu membaca acuan kerja, kerangka acuan kerja di tugas ke-6 ini. Tapi kemudian ketika melihat dan memeriksa punya kalian dari kampus Indralaya, ada perubahan mindset. Sepertinya ada persepsi yang mungkin perlu diluruskan dulu. Dalam pengertian gini, AI ini gunanya untuk apa sih? Dan untuk itu saya kemudian membagi menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama, kelompok 1 adalah menggunakan AI sebagai pencarian ide. Dan ini sih sebenarnya tujuan utama atau tujuan yang saya coba lontarkan di kelas ini dengan dalam wujud tugas 6 ini. Pencarian ide. Jadi benar-benar di tahap awal seperti yang diungkap oleh Patrick Schumacher, di tahap awal atau mungkin menggantikan sketsa ini. Jadi AI text to image tools ini ditempatkan sebagai pencarian ide. Dari kelompok 1 ini ada beberapa contoh. Saya jujur semalam saya memeriksa sekitar jam 8 sampai sekitar jam 10. Jadi itu yang berhasil saya grab dari Google Drive, yang dari tugas-tugas kalian itu ya. Jadi sengaja saya tidak munculkan namanya. Jadi mahasiswa ini dengan kata kunci promptingnya yang mungkin ini, villa kecil bentuk menarik seperti lingkar di pegunungan, katakanlah promptingnya seperti itu. Jadi promptingnya juga tidak terlalu jelas. Kemudian ada dianalisis kelebihannya apa, desain unik dan segala macam, namun ada kekurangan. Desain terbuka dan jendela besar memungkinkan mengurangi privacy. Nah, ada sebagian besar melihat gini, melihat kekurangan itu dari sudut pandang bahwa bangunan itu akan benar-benar digunakan. Ini yang mungkin perlu diluruskan, bahwa text to image tools ini ditempatkan sebagai proses paling awal, proses yang paling dasar dalam proses panjang desain. Jadi proses awal adalah proses pencarian ide bentuk. Jadi dari analisis kekurangan ini ada beberapa yang benar-benar bentar, bocor. Oke. Benar-benar melihat kekurangan itu dari desainnya. Itu yang perlu diluruskan. Sebenarnya kekurangan itu mungkin bisa lebih mengacu pada bentuk ini apa sih yang kurang. Jadi bukan pada proses desain final. Ini satu, kedua ada yang ini promptingnya ini, buatkan saya sebuah villa dengan view danau untuk satu keluarga berlibur. Jadi muncul seperti ini. Lokasi ya terlihat seakan-akan jauh dari permukaan. Ini yang
berarti kan permasalahannya bukan pada toolsnya, tapi justru pada promptingnya. Banyak yang terjadi atau apa yang muncul analisis-analisisnya adalah kelemahan-kelemahannya itu justru mengacu pada promptingnya. Promptingnya belum belum detail kok. Promptingnya tidak detail kok. Dan kembali lagi ya, acuannya apa? Mencari ide seperti apa? Saya menghargai yang kedua ini. Create a villa in the mountain with the sustainable concept. Kemudian muncul solar panel. Jadi si AI sudah memahami apa yang disebut dengan sustainable concept itu seperti apa. Dan itu yang sebenarnya bisa dieksplor lebih lanjut untuk langkah selanjutnya. Nanti di bagian belakang akan saya jelaskan. Sebenarnya letak dari AI atau tugas 6 ini di posisi yang mana. Oke, ini keunggulannya terlalu curam dan segala macam. Yang memang bukan bentuk final. Jadi ini hanya visualisasi dasar. Kemudian yang ini minimalis ada kolam renang ya, kolam renang yang muncul untuk pasangan ternyata cukup mewah karena yang disebut pasangan apakah hanya dihuni atau ditempati 2 orang atau banyak pasangan, itu kan juga permasalahan. Curam akses mobil, kenapa muncul mobil di sini tidak ada yang dinyatakan. Jadi ada gap yang lumayan jelas dari prompt atau keinginan dari kalian dalam proses ini terhadap hasil yang dinyatakan oleh AI. Ini juga pasangan 2 orang terletak di pegunungan muncul semua dengan fasilitas luxury, keluar juga fasilitasnya. Konsep arsitektur modern, bentuknya arsitektur modern, memiliki area bukaan yang luas, muncul juga emang melihat pemandangan alam. Jadi dari prompting sebenarnya AI itu sudah bisa memahami, AI text to image sudah bisa memahami arahan narasinya, arahan deskripsinya, dan semua sudah terpenuhi. Nah, kemudian ketika menganalisis ya silakan menganalisis hasil dari prompting ini gitu loh. Jadi bukan letak ke ruang berkumpul, ini kan permasalahan nanti organisasi ruang. Jadi nanti di tahap selanjutnya. Kemudian ini pasangan luxury berlokasi di area pegunungan berkonsep Skandinavia. Apakah ini Skandinavia itu bisa ditelusur lebih lanjut gitu loh. Itu yang penting. Kemudian plafon cukup tinggi, nyawa tidak terlalu banyak meja dan kursi, kesan sempit. Nah, ini kan permasalahan kembali ke prompting. Apakah pemikiran ini diajukan di dalam prompting supaya suasana terlihat luas, spesies dan segala macam, itu apakah muncul seperti ini. Dan ini juga catatan ya, sebenarnya tahapan prompting ini kalian bisa melakukan berulang-ulang kali ketika contoh seperti ini ya. Terlalu banyak meja, kursi, kemudian perabotnya terlalu banyak, ya dikembalikan lagi, disempurnakan lagi promptingnya sampai benar-benar kalian mendapatkan image atau visualisasi yang benar-benar kalian harapkan. Kembali lagi ya, visualisasi bukan desain final. Oke. Ini saya menghargai promptingnya cukup unik kan, karena disebutkan bentuknya triangular shape, kemudian one floor, unique shape, muncul lah nih unique shape dan segala macam. Perkara kekurangan silahkan nanti kalian nilai sendiri apakah ini memang kekurangan dari bentukan yang diharapkan oleh si kalian, atau kekurangan dari prompt yang kalian buat gitu kan, permasalahan di situ. Jadi ini dasar. Di yang kasus ini cukup menarik karena sudah dideskripsikan bentuk yang mau dihasilkan. Ini triangular, ini unique shape, kemudian surrounder plan benar-benar muncul dikelilingi oleh tanaman, dan ada sedikit analisis tentang kekurangan dan kelebihan penggunaan AI. Kurang optimal dalam memberikan solusi. Ini yang jadi permasalahan. Nanti kita akan bahas ini. Apakah AI itu ditempatkan untuk keseluruhan desain atau hanya pada proses
generating idea, generate idea, mengenerate, mencoba memunculkan ide-ide baru. Nanti kita akan bahas di belakang. Ini menggunakan Copilot. Saya cukup unik, apakah memang Copilot bisa? Dan sepertinya juga mahasiswa ini memperhatikan kuliah tamu dari Pak Alfa Sonda, sehingga promptingnya cukup detail. Ada Frank Gehry ditabrakkan dengan sustainable design, berada di lokasi tertentu dengan ada couple, menggunakan lensa tertentu, kemudian fotografernya tertentu. Nah, tantangan konstruksi. Jadi kekurangannya bukan kekurangan, sebenarnya justru pada tantangan berikutnya. Tantangan berikutnya bagaimana konstruksinya. Kemudian permasalahan iklim ini sebenarnya bukan kekurangan, tapi sebuah permasalahan perancangan yang bisa dimunculkan ketika melihat bentuk seperti ini. Tapi secara prompting juga cukup detail sehingga si AI itu mampu memahaminya dan mengajukan usul-usul yang cukup unik. Empat bentuk ini adalah memang kekhasan dari Frank O'Gehry. Saya jujur mengikutin perjalanan desain Frank O'Gehry cukup detail gitu loh. Sejak S1 itu saya menyukai karya-karya Frank O'Gehry secara bentuk cukup eksplorasi, dan pertanggungjawaban bentuknya, pertanggungjawaban strukturnya juga ada. Itu nanti dibahas sendiri nanti kapan. Kalau saya akan mungkin saya akan munculkan kenapa saya menyukai Frank O'Gehry. Oke. Ini yang kedua. Mahasiswa ini memunculkan ada 3, tapi saya pilih 2 prompt saja. Ini ada Andra Matin. Kalau nggak salah yang prompt satunya itu pakai Kengo Kuma, tapi di sini kemudian ke Andra Matin. Dan yang buat saya cukup surprise adalah si AI ini benar bisa memahami si Andra Matin itu kekhasannya apa sih, bentuk khas dari Andra Matin itu apa. Dan keempat bentuk yang dihadirkan ini adalah memang bentukan-bentukan yang di-generate dari karya-karya Andra Matin. 2 karya ini dari rumahnya, terlihat banget dari rumahnya. Dan dua gambar yang berikutnya di sebelah kanan itu di-generate dari beberapa villa atau rancangan rumah dari Andra Matin untuk orang lain. Kalau yang di sebelah kiri ini rumahnya dia sendiri, di-generate dari rumahnya dia sendiri. Itu yang kemudian dari sini saya cukup surprise bahwa si AI sudah bisa mengidentifikasi karya-karya arsitek Indonesia. Dan memang Andra Matin itu punya data set di internet. Jadi kalau kalian buka majalah arsitektur dunia, Andra Matin itu masuk dalam satu bahasan yang cukup banyak. Jadi di beberapa majalah itu sudah sering muncul karya Andra Matin, dan itu yang kemudian menjadi dasar, saya pikir menjadi dasar atau data set untuk si AI men-generate bentuknya. Kalau ini Frank O'Gehry cukup banyak sekali. Jadi dari dua kasus ini kalian juga bisa kemudian menentukan kalian menyukai arsitek siapa. Menyukai dalam pengertian karyanya ya, mungkin formnya, mungkin konteks bagaimana respon si arsitek terhadap alam, terhadap lingkungan, itu bisa dimasukkan di dalam prompting supaya bisa mengenerate idea seperti yang diharapkan. Ini contoh yang lain. Promptingnya jelas, a small capacity for only 2 people, featuring luxury design, facilities as well as like view. Jadi muncul seperti itu, photograph ground level view. Jadi promptingnya jelas, kemudian muncul seperti ini. Yang kemudian villa
Japanese style klasik juga dimunculkan, meskipun nanti akan agak ada kontrol pertimbangan apakah ini Japanese atau Chinese style. Jadi dari prompting yang dimunculkan mahasiswa ini itu berhasil di-generate oleh si AI-nya. Saya nggak tahu apakah ini tetap pakai Bing atau pakai yang lain, karena tone warnanya, kemudian style yang dimunculkan itu sangat berbeda. Saya jujur baru mencoba Bing dan Midjourney, belum mengolah yang lain, belum ke desainer dan segala macam. Beberapa dari kalian mencoba menggunakan desainer, tapi tone yang di luar kebiasaan dari Bing atau dari Midjourney, atau mungkin Bing atau Midjourney tapi dengan prompting tertentu. Itu yang menarik juga dibahas. Ground view, photographer ground view, tapi kok di atas gitu kan, more complex shape, jadi muncul bentukan-bentukan yang cukup rame. Itu yang dibahas. Kemudian ini juga muncul falling waternya Frank Lloyd Wright, dan generate-nya punya kemiripan yang cukup detail. Kemudian cliff, modern arsitektur juga karena di cliff ya, near sea kelihatan sekali, dan modern minimalisnya juga muncul. Artinya dari beberapa contoh-contoh kasus ini, si AI masa sekarang itu bisa benar-benar membantu dalam mengenerate idea. Seperti ini, create minimalis villa, ya benar-benar villa. Dan swimming pool, walaupun ditentukan 1 lantai tapi muncul 2 lantai, ya itu perlu koreksi atau perlu ganti kata-kata yang ada di prompt. Jadi jujur saya kemarin mencoba, yang saya share ke kalian itu saya harapkan hanya untuk dua pengguna, benar-benar 2 orang pengguna, tapi munculnya tidak bisa benar-benar 2 pengguna. Akhirnya saya ganti villanya menjadi tiny house with vacation activity. Jadi itu baru kemudian benar-benar kecil dan masuk akal untuk 2 orang. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, prompting itu di prompting text to image kadang perlu diulang lagi supaya menghasilkan yang diharapkan. Ini yang berikutnya, memasukkan terlepas dari benar atau tidaknya ini kaitannya dengan tugas kedua dari perancangan arsitektur 2 ya, tapi saya melihat promptingnya. Jadi gaya Queen Anne, Big Fog Victorian muncul benar-benar seperti ini. Perkara kemudian tidak di zaman itu kan permasalahan prompting dari kalian yang memasukkan. Kenapa kalau tidak lagi disukai, kenapa dimasukkan dalam prompt? Masalahnya di situ kan. Sehingga benar-benar gunakan text to image ini untuk kebutuhan kalian, untuk pencarian ide kalian. Saya membandingkan atau mengkomparasi dengan yang ini. Ada bentuk bulat, persegi, segitiga, serta arch. Bulatnya muncul, segitiganya juga muncul, perseginya muncul, namun arch-nya mungkin tidak muncul. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Oh sorry, ini nih promptingnya yang ini ya. Only the situation near page big enough family for. Jadi mengharapkan untuk keluarga yang cukup besar. Oke. Ini yang lain juga. Luxury, halaman villa, ya, masak yang nyaman. Sudah mulai memasukkan aktivitas luxury itu apa? Luxury activity itu apa saja? Ada lapangan voli pantai. Meskipun kemudian digabung dengan pool, ya, seperti itu. Jadi polo air bukan voli pantai. Seperti itu. Ini ada barbecue, ada kolam renang, muncul semua. Pemandangan yang luar biasa juga muncul, mountain view, itu kan. Jadi kita bisa ngecek apakah
prompt di sini yang dicoba kita deskripsikan itu benar-benar terwujud. Setelah itu apakah kemudian visualisasi ini membantu proses selanjutnya? Kalau yang ini Art Deco, apakah ini Art Deco sesuai dan tidak, itu yang menarik. Penggunaan batu alam, ya muncul juga batu alam, kolam renang private, dapur lengkap, muncul juga dapur lengkap, ruang santai, ada whirlpoolnya. Itu yang kita bisa bahas lebih lanjut. Oke, kelompok kedua menempatkan atau berpersepsi, ini persepsi saya juga sih. Saya berpikir kelompok kedua ini menempatkan AI sebagai sebuah produk dalam pengertian prompting, hasil visualisasi dari prompting itu tidak fokus pada promptingnya, tapi justru pada hasilnya. Kemudian menempatkan ini sebagai sebuah final, sehingga kekurangannya biaratan tinggi, kerusakan kondisi cuaca tepi pantai. Ini yang perlu diluruskan. Kalian menempatkan tahap AI text to image ini dalam proses apa? Apakah ini diharapkan sebagai proses final? Jadi gambar kalian benar-benar terwujud seperti ini, atau hanya sekedar generate idea. Tuh. Kalau di sini kelompok yang kedua ini benar-benar menempatkan ini produk final yang perlu dikritik, yang perlu diulas. Ya kalau ulasan itu kemudian dilanjutkan untuk untuk desain kalian lebih bagus, ya nggak masalah. Tapi kalau ulasan ini berhenti di sini, itu yang jadi masalah gitu loh. Seperti ini, kekurangannya cukup banyak, kelembapan aksesibilitas, kelembapan perawatan. Ya promptnya yang bikin prompt siapa gitu loh. Yang gambar ini itu ada saya pernah buka sebuah web khusus untuk hotel resort di atas bintang 5, butik resort itu di kawasan Jawa Barat di Cipanas, kalau nggak salah di Cipanas, dan ada juga di Bali di daerah Ubud di pinggir Sungai Ayung. Lokasinya mirip seperti ini dan bentukannya seperti ini. Jadi dan itu terjadi di beberapa tempat di Sri Lanka. Saya juga pernah menemukan, di Thailand juga pernah menemukan. Jadi AI text to image mengenerate atau mengambil dataset dari hal-hal yang paling mendekati dari prompt yang dituliskan. Sehingga sebenarnya kekurangan ini perlu dipikir ulang, atau analisis ini perlu dipikir ulang, karena secara nyata itu ada yang menempatkan atau membuat sebuah hotel resort di tempat seperti ini. Oke, saya lanjutkan. Sama juga ini menempatkan benar-benar sebagai produk yang kemudian dilihat atau sebagai bentuk final, sehingga perlu diulas seperti ini. Lokasi sangat jauh dari pemukiman, lebih masuk ke indah, mengerikan jika malam hari. Iya kan sesuai dengan prompt yang diajukan gitu loh. Itu yang perlu ditelaah lebih lanjut itu. Kalian menempatkan prompt ini sebagai apa? Proses tugas 6 ini sebagai apa? Itu yang perlu dipikirkan lebih lanjut. Jadi bukan hanya sekedar mengerjakan tugas, tapi tolong melihat tugas ini, dan kebiasaan saya juga, tugas ini berkaitan dengan perancangan arsitektur 2. Dalam hal ini adalah tugasnya villa. Kalau di PA 2, kalau di PA lain silakan disesuaikan saja. Jadi kembali lagi mengenerate idea, memunculkan new idea, memunculkan ide-ide baru, ide-ide segar yang kadang tidak terbayang. Oke. Kelompok ketiga benar-benar hanya sebuah ilustrasi, menempatkan visualisasi AI hanya sebagai keindahan visual seperti ini. Hanya prompt, kemudian so what? Gitu. Kemudian benar-benar menghasilkan gambar-gambar cantik.
Gambar cantik memang diperlukan dalam sebuah proses arsitektur, terutama ketika kita harus mempresentasikan gambar itu. Kembali lagi, kalian meletakkan AI ini, meletakkan tahapan ini dalam proses yang seperti apa. Ini yang kemudian saya coba respon. Ada di research kit, kemudian menempatkan AI can significant and change the architectural design process di berbagai macam jalan. Ada yang men-generate design, jadi meletakkan di bagian seperti yang dilakukan oleh Patrick Schumacher, men-generate design, bahkan Patrick Schumacher kemudian membuat AI sendiri. AI algorithm can generate numerous design alternatif, jadi memunculkan desain alternatif yang cukup banyak karena basis datanya adalah big data yang ada di internet, dan di internet itu luar biasa. Arsitek can then explore diverse option. Ini letak arsitek, dan ketika di kuliah tamu kemarin juga dibahas bahwa itu tidak akan menggantikan arsitek ketika AI itu ditempatkan sebagai eksplorasi ide. Karena penentuan selanjutnya adalah seorang arsitek. Ya dalam hal ini kalian gitu. Nah, eksplorasinya bermacam-macam, tapi keputusannya pada kalian. Dan gunanya apa ke dalam proses seperti itu ini? Saving time. Dan lebih ke menggerakkan kreativitas si arsitek. Kemudian tahap berikutnya adalah parametric design. Nah, ini di sisi lain predict analysis, ya, menganalisis kaitannya dengan historical, kaitannya dengan real data, atau lebih ke simulasi ketika bangunan ini sudah ada dan dimunculkan AI kemudian membuat simulasi bagaimana kalau panas, bagaimana kalau seperti ini. Jadi tolong dipahami ini AI secara umum ya, bukan text image saja. Kemudian ada automatic drawing, ini lebih kepada penggambaran seperti yang kalian lakukan di sini. Ini kan sebenarnya automatic drawing ya. Visualisasi ini kan perspektif. Nanti kalau di studio selanjutnya kalian akan diminta perspektif, ya sudah, tinggal masukkan prompting saja sesuai dengan gambar atau gambar prarancangan, narasi dari prarancangan kalian. Apakah kemudian sesuai atau tidak itu tergantung dari ketajaman prompting kalian. Dan ini membantu pada ini penggambaran dan dokumentasi. Kemudian kaitan dengan VR dan AR, material selection, ini kan kita akan bicara di minggu depan bagaimana material itu akan mempengaruhi bentuk, mempengaruhi kesan arsitektural dan segala macam. Nah, text to image generation AI in arsitektur itu pada visualize idea, memvisualisasikan ide. Kalau di Barry Berkus dan Frank O'Gary tadi menggunakan sketsa, Barry Berkus bahkan lebih konvensional lagi dari ide kertas tadi, selembar kertas. AI itu membantu, text to image membantu memvisualisasikan apa yang ada di kepala kalian. Dastus can going to be field test. Jadi benar-benar sebagai lapangan testing, sebuah playground untuk kalian mentes sebenarnya narasi-narasi yang ada di kepala kalian itu bisa dipahami apa enggak. Hal yang paling susah adalah itu kan menyalurkan apa yang ada ide di kepala ke tangan. Ini kan, explore wider number of design idea from new perspective. Memunculkan perspektif yang baru yang di luar tradisional method. Itu kenapa si Patrick Schumacher menggabungkan antara AI dan tradisional method. Karena arsitektur tidak hanya sekedar bentuk, arsitektur tidak hanya sekedar tampilan yang cantik gitu. Text to image generating model enrich the design process, empower designer to explore and experience with the new idea. Seperti yang disampaikan oleh Pak Alfa Sondah kemarin.
Dan arsitektur desain adalah mengkombinasikan antara seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi supaya memberi solusi terhadap kebutuhan manusia. Lalu next step. Ini yang perlu dipahami bahwa tahapan atau tugas 6 ini yang menggunakan AI bukan final. Sekali lagi, bukan bentuk final. Karena kalau mengacu kembali ke tahapan perancangan arsitektur 2, karena eksplorasi bentuk itu akan kalian aplikasikan di dalam proses perancangan PA2 kalian. Tahap pertama, kalian menggunakan generator text to image. Setelah puas kalian mendapatkan bentuk yang kalian inginkan, karena yang mendekati keinginan kalian, kalian akan membuat bentuk tersebut di dalam bentuk yang real, yaitu studi massa, meshing. Kalian membuat maket sederhana lah. Saya sebenarnya tidak menggunakan istilah maket sih sebenarnya. Lebih ke studi massa. Materialnya terserah pakai apa. Yang penting adalah bentuk yang visualisasi ini tervisualisasikan secara 3-dimensional dan bisa dipegang, bisa dirasa. Kemudian pada tahap yang bersamaan, kalau kalian perhatikan di PA2, tugas yang setelah UTS adalah kalian membuat analisis fungsional kan, dari aktivitas sampai besaran ruang. Dua tahap ini sebenarnya dua tahap yang saling simultan atau bersamaan jalannya, karena akan ditemukan bentukan meshing ini akan dimasukkan, kalau istilah saya, diinjeksikan besaran ruangnya, skema hubungan ruangnya. Jadi bubble diagramnya akan masuk ke dalam bentuk ini, kemudian disesuaikan. Setelah jadi, setelah ketemu, setelah fix, ya tetap komunikasi dengan dosen kelompok kalian ya. Kampus, kebetulan saya kan mengacu ke kampus Palembang kalau kalian bersama Pak Anjuma, Bu Rizka, dan Bu Almira. Silakan diskusikan. Jadi besaran ruang dan skema hubungan ruang, bubble diagram diinjeksikan ke dalam studi massa. Baru digambar. Ini pada tahap 3-nya. Mungkin itu dulu sebelum saya kemudian menjelaskan bahwa minggu depan kita akan bicara tentang material. Sebenarnya tentang material dari Anthony Picon ini sudah saya bahas di YouTube. Tinggal saya tambahkan 2 hal ini tentang tektonika. Tapi sebelum itu saya stop share dulu. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Dari penjelasan tadi, dari tahapan lagi. Kalau Pak, apakah tugas 6 itu boleh diperbaiki? Saran saya sih bukan hanya boleh, harus diperbaiki. Karena kalau yang disampaikan kemarin, jujur itu tidak bisa teraplikasi di PA2 kalian. Kecuali kalau PA2 kalian mengabaikan mata kuliah TMPB ini, dan mata kuliah PA2 berjalan sendiri pakai cara konvensional, itu terserah kalian. Tapi kalau mau meletakkan 2 mata kuliah ini sebagai sebuah satu kesatuan dalam proses desain, saya sarankan, saya harapkan sih promptingnya silakan diperbaiki dan visualisasikan silakan diperbaiki. Jadi text to image itu tidak menyelesaikan masalah perancangan. Bahkan melakukan text prompting di AI text to image itu harus berkali-kali, tidak hanya sekali jadi. Saya jujur melakukan eksplorasi text to image itu sejak tahun kemarin di beberapa mata kuliah. Baru semester ini saya benar-benar luncurkan ke kalian. Itu kenapa saya minta tolong
Bang Alfa kemarin, Pak Alfa kemarin, karena dia yang lebih mendalami. Begitu, ada pertanyaan? Silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan, silakan. Bentar, Rob. Em, Mengenai tugas Hmm, nanti, hmm. kan saya dan kawan saya itu lagi PA3, Pak. Jadi Nggak ini apa-apa, disesuaikan dengan PA3-nya. makasih, Pak. Sesuaikan dengan PA3 dalam pengertian gini, PA3 ditempatkan benar-benar hanya sebagai kasus. Kasusnya rumah kan? Iya, Pak. Ya itu nggak apa-apa di situ. Silakan disesuaikan. Apakah rumahnya kalau nggak salah 2 lantai, kemudian dengan kompleksitas yang tinggi, disesuaikan. Atau kalau kalau takut nanti saya lupa dan segala macam, silakan dicantumkan ini untuk kasus PA3 Pak di itu. Tadi kemarin sih saya udah merasa kok ada rumah, saya baru oh iya, baru tadi pagi semalam saya lupa. Baru tadi pagi saya ingat oh iya ada yang ikut PA3. Disesuaikan aja. Nggak apa-apa ya. Jadi kalau kalau dengan kasus dirimu berarti kan eh, TMPB ini dengan PA3 tidak satu kesatuan, beda dengan rekan-rekan kalian, rekan-rekan dirimu yang mengikuti PA2. Tidak apa-apa di dua. Tapi ulasannya tetap ya. Ulasannya bagaimana kemudian eh, eh, prompting ini bisa dieksplorasi, mencari ide bentuk dan segala macam. Bahkan kalau bisa sampai ke konteks tapaknya benar-benar sesuai dengan PA3 kalian. Begitu, Alia. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Disesuaikan. Memang itu kenapa di RPS saya tidak menyatakan sebagai khusus PA2 tidak, tapi sesuaikan dengan PA kalian. Nanti kalau ragu baru silakan disebut aja di pengumpulan tugas itu. Ini kasus PA3 dengan ketentuan seperti ini. Silakan. Gitu ya. Sip, semangat Alia. Ada lagi? Rob, Izin tadi Pak, udah. Yuk, siap. ini kan taruhlah Pak teks image-nya lengkap kan Pak. Mm-mm. Itu kalau kalau nggak apa kayak kan lengkap tadi dalam artian mencakup seluruh kayak aktivitas dan segala macam kan Pak. Mm-mm. Pertanyaan Robi Pak, kan di sana tadi ada nyebutin satu arsitek kan Pak dari sekolah Mm-mm. bentuk. Mm-mm. Misal misal di arsitek itu diubah kayak bentuk tertentu boleh nggak Pak? Nggak apa-apa. Tadi kan juga ada yang justru fokus ke bentuknya, bukan ke arsiteknya. Ada yang tadi kan yang pakai triangle, kemudian ada yang pakai box, itu nggak apa-apa. Ada bahkan tadi tidak menyebut arsitek, tapi menyebut konteks sebuah tempat, itu falling water itu kan. Terinspirasi dari falling water gitu. Silakan. Jadi itu kadang-kadang prompting sama-sama narasi promptingnya saya dan umpamanya dengan Robi sama persis. Tapi ketika dimasukkan di laptop atau di PC saya dan di PC Robi akan keluarnya akan beda. Akan beda banget keluarnya. Jadi itu justru apa ya? Kelemahan dan kelebihan. Kelemahan karena kok satu prompt ada beberapa alternatif, tapi kelebihannya justru pada alternatifnya itu dapat banyak alternatif begitu ya. Silakan di apa ya, di create sendiri promptingnya. Jadi kemarin yang di Alpha itu kan mencoba menstrukturkan, kalau seperti ini dirubah akan berubah seperti ini, ketika masukkan indikator fotografer akan berubah banget, memasukkan view sudut pandang akan berubah juga seperti itu. Silakan di kulik lebih lanjut. Begitu. Terima kasih Pak. Yui. Andika tumben lagi di kampus Palembang.
Iya Pak, kami kebetulan lagi disuruh ngumpul tugas SK di Palembang. Oke, oke. Terlihat dari kusen warna ungu. Ungu nggak jelas di belakang itu. Yap, ada lagi silakan. Oke, kalau nggak ada saya kembali ke sini dulu. Jadi ini ya sebenarnya supaya memperjelas bahwa yang saya coba tawarkan ke kalian text to image menggunakan AI ini justru di tahap 1. Justru di tahap ketika kalian mencari ide bentuk. Ini akan sangat berbeda dengan tugas pertama yang sebuah rumah gitu. Sebuah rumah tinggal dengan yang seperti kemarin. Itu berangkatnya justru pada aktivitas kan. Aktivitas besaran ruang, skema hubungan ruang, muncul bubble diagram dikonvert ke dalam sebuah denah, kemudian denahnya diangkat. Denah diberi dinding, diberi jendela, diberi atap. Di sini berbeda. Tahapannya adalah bentuk 3 dimensinya yang jadi dulu. Image atau visualisasi 3 dimensionalnya jadi dulu. Baru aktivitas hubungan ruang, besaran ruang dan bubble diagram, skema hubungan ruangnya masuk ke dalam bentuk yang kalian sudah inginkan. Jadi berangkatnya justru dari 3 dimensi baru diinjeksikan, istilah saya disuntikkan ke dalam bentuk yang sudah ada. Ini namanya disuntikkan ya, seperti menyuntik itu kan sebuah cairan. Sehingga hubungan ruangnya itu lebih cair. Bisa di atas, bisa di bawah, segala macam, disesuaikan. Lengkap dengan besaran ruang yang bentuknya akan di-adjust lagi. Diharapkan dengan model pendekatan perancangan seperti ini, bentuk yang kalian hasilkan itu lebih atraktif, lebih dinamis, lebih menarik dibanding dengan ketika kalian mengerjakan tugas 1. Denah, kotak jadi, kemudian diangkat. Beda banget. Menurut saya ya, menurut pemikiran saya itu ekspresi dari karya kalian akan sangat berbeda. Seperti yang digambar yang terakhir di tahap 3 ini kan sebenarnya sebuah denah yang kemudian diangkat. Tapi kan kita nggak tahu apakah bentuknya ini pakai model lumbung Bali, lumbung Lombok, atau pakai atap Toraja. Bisa sangat beda gitu loh maksud saya. Nah, kalau dari bentuk ini terlihat entrance segala macam, ini model pendekatannya model Bali. Pendekatan model Bali yang seperti apa? Itu akan berbeda. Sehingga kembali lagi saya harapkan ini ditempatkan benar-benar sebagai eksplorasi ide. Text to image, saya memberi pengalaman kalian untuk mengenerate ide menggunakan alat bantu. Ya bisa dengan cara konvensional seperti Barry Backus tadi, dengan selembar kertas atau dengan Frank O'Gary dengan coret-coretan tidak jelas seperti itu. Bisa itu cara konvensional. Tapi kalau eksplorasinya bisa lebih dalam lagi, karena punya Barry Backus dan Frank O'Gary mengabaikan tanda kutip tapaknya. Di sini kan tapak bisa masuk. Di sini kan orientasi juga bisa muncul. Sehingga ketika mengambil skema hubungan ruangnya juga, oh ya ini menghadap kemana? Siapa yang akan ditempatkan di sini umpamanya seperti itu. Ya, membantu beberapa banyak hal. Tuh ya, jadi prosesnya supaya jelas. Kemudian minggu depan saya akan coba menambahkan kaitannya dengan arsitektural tektonik, baik yang punyanya Chad Schwartz ini dan Johan Hurol. Sedangkan material secara umum, ekspresi dan segala macam serta contoh-contohnya silakan akses ke YouTube ini. Nanti saya akan share di WA Group. Ini mungkin akan sangat
berdekatan dengan apa yang sedang kalian kerjakan, SK dan dengan Pak Iwan. Sehingga ini sebagai penutup, terkadang jalan yang paling panjang menurut saya sih, jalan yang paling panjang adalah jalan dari kepala ke tangan. Karena itu biasanya ada distraksi, ada gangguan gitu. Buat Tado Ando, tangan merupakan perpanjangan apa yang dia pikirkan dalam sebuah proses kreatif. Kita juga harus pahami ya, Tado Ando itu hidup di masa-masa arsitektur modern yang AI itu belum menjadi hal yang paling umum. Tapi kalau terkait dengan Patrick Schumacher tadi, thinkingnya itu langsung tereksplor dengan mungkin ya tetap dengan tangan, tapi kan tangannya adalah menarasikan apa yang dipikirkan. Sehingga yang repot adalah sekarang bagaimana image kalian, bayangan kalian, imajinasi di kepala kalian itu bisa tervisualisasikan, mendekati yang ada di kepala kalian di layar komputer, di layar gadget kalian menggunakan AI. Dan buat saya kenapa teori dan metode ini di semester ini saya tempatkan atau saya gunakan AI itu untuk membantu kalian menstrukturkan cara berpikir kalian. Terkadang imajinasi itu terlalu liar, itu perlu distrukturkan, perlu dijabarkan lebih lanjut. Kemarin Pak Alfa juga menyampaikan bahwa kalau kalian kebingungan mengidentifikasi atau menarasikan imajinasi yang ada di kepala kalian, ya gunakan ChatGPT. Apa sih definisi dari, atau apa aja jenis dari atap? Minta bantuan text to text gitu. Saya juga terkadang ada beberapa kata-kata yang saya tidak terlalu paham. Saya minta bantuan AI. Tidak hanya kamus, sekarang AI. Dia akan mencoba mendefinisikan, memahami lebih lanjut. Nah, dari narasi itu, kemudian cari kata kunci, masukkan ke dalam AI text to image. Oke, mungkin itu. Jadi proses panjang dalam sebuah karya arsitektur tidak hanya berhenti pada image ini saja, imajinasi atau bentukan ini saja, tapi sebuah perjalanan panjang. Dan kalau modelnya seperti ini, saya merasa sampai 5 tahun, katakan 5 tahun, 10 tahun ke depan, peran arsitek masih sangat ada. Peran arsitek tidak akan tergantikan sepenuhnya oleh mesin pintar ini. Karena decision making-nya, kemudian indikatornya itu peran kita. Prompting-nya itu kita yang meng-create. Si mesin itu membantu proses, mempercepat proses pencarian ide. Nah, mungkin di ujung sini nanti proses membantu proses penggambaran, siapa tahu, saya nggak tahu. 5-10 tahun ke depan saya nggak tahu. Karena di akhir tahun ini jujur, tahun 2024 ada satu kecerdasan yang saya tunggu, yaitu text to video, Sora itu. Sekarang masih sangat lemah, dan text to image tahun kemarin juga sangat lemah, sehingga baru tahun ini saya berani melempar materi ini ke kalian. Oke, terima kasih. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan tambahan. Silakan kalau ada mau yang disampaikan. Izin, Pak. Yap, silakan, Rob. Yang tahap-tahap ini tadi tugas besar TMPB ya, Pak? Enggak, itu tugas dari rancangan arsitektur 2. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, TMPB itu melengkapi
Materi berikutnya atau minggu depan tentang materialitas, tentang karakter material, dan bagaimana keindahan struktural itu tektonik. Itu materi TMPB, dan itu akan membantu kalian ketika proses penggambaran di perancangan arsitektur 2. Sorry, saya agak itu karena kalau buat saya sih TMPB dan PA2 itu dan PA pada umumnya itu satu kesatuan. Tinggal disesuaikan dengan kasus kalian. Kembali lagi buka RPS ya. Buka RPS. Dan oh ya, saya lupa menjelaskan. Apa hubungannya dengan mata kuliah sejarah arsitektur? Sebenarnya mata kuliah sejarah arsitektur itu membantu kalian untuk membuat prom. Kalian belajar apa sih dari sejarah? Kenapa ada beberapa yang kemudian saya minta untuk pelajari arsitek ini, pelajari arsitek ini. Itu kaitannya untuk mencari karakter. Itu. Dan zaman. Pada zaman ini muncul karakter ini karena apa? Latar belakangnya, sehingga kalian bisa pola berpikir itu kalian geret ke masa sekarang. Masa sekarang itu butuhnya apa sih? Gitu, kurang lebihnya. Nanti penjelasan lain di mata kuliah sejarah deh. Supaya Robi nggak makin puyeng. Ini kok lompat sini. Sorry Rob. Saya terlalu luas kacamata saya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Silakan kalau masih ada bingung dan segala macam. Oke, kalau nggak ada, terima kasih. Jangan lupa tag kehadiran. Sehat-sehat selalu. Selamat menjalankan ibadah puasanya. Semoga lancar sampai nanti akhir. Saya tutup ya. Terima kasih.